Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi pukul 3 Juli 2022 ya. Maaf. 3 Juli 2022 pagi jam 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 sampai 12 waktu Jepang, saya diminta memberikan ceramah tentang kalender Islam global pada masyarakat Muslim di Jepang yang tergabung dalam Global Islamic Calendar Community. Sudah selesai acaranya tadi jam 10-an. Ada banyak yang hadir bahkan di Indonesia, ada, dari Malaysia saya kira ada, kemudian dari Mesir, dari Amerika, dan Jepang sendiri tentu saja. Untuk memberikan gambaran pada publik di Indonesia, saya tampilkan presentasinya, cuman mohon maaf karena presentasinya teksnya dalam bahasa Inggris, tapi akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia saja. Sharing. Oke, sebetulnya judul aslinya adalah dalam presentasi itu berjudul Understanding the Principles of the Unified Global Islamic Calendar. Tapi dalam versi video ini saya akan berikan judul sendiri, yaitu bahkan Ayyamul Bidh, hari-hari putih, membuktikan bahwa Idul Adha seharusnya jatuh pada 9 Juli 2022 yang akan datang. Mari kita lihat. Global Islamic Calendar mempunyai misi untuk mempersatukan Muslim Calendar sehingga umat Islam akan memulai bulan Islamnya pada hari dan tanggal yang sama secara global di seluruh dunia. Kriteria lokal yang dikembangkan oleh MABIMS, Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, juga oleh Al-Qura University, dan lain-lain, kriteria lokal yang lain, memiliki potensi untuk membelah Muslim, umat Islam, menjadi 2 atau 3 zona, sehingga umat Islam akan merayakan hari-hari besar Muslim, hari-hari suci umat Islam, dalam hari yang berbeda. 2-3 hari yang berbeda. MABIMS, kriteria MABIMS yang 3,6,4 telah terbukti merupakan sebuah blunder dalam menentukan Ramadan yang lalu, Idul Fitri, dan Idul Adha. Akan kita buktikan hari ini. Bahkan lebih parah lagi, kriteria lokal biasanya mengabaikan prinsip-prinsip good governance karena tidak adanya independensi pada pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus di Indonesia, regulator yaitu otoritas dalam hal ini Kemenag, pada saat yang sama mengambil peran sebagai operator, bahkan sebagai hakim. Kalau ada dispute, kemudian dihakimi oleh ini. Jadi sebagai regulator, dia juga sebagai operator dan sebagai hakim. Ini bahaya sekali. Ini adalah pelanggaran yang sangat serius dari sebuah akademik dan public ethics. Etika publik dan etika akademik. Cilakanya, civil society, masyarakat sipil, tidak memiliki semangat untuk memahami
basic science dan untuk mengontrol dan menjaga prinsip-prinsip good governance ini. Selain itu, apalagi ada sejumlah Muslim yang sekarang ini berpendapat bahwa mentaati ulil amri itu sama dengan mentaati Rasul, bahkan Allah. Mengkoreksi otoritas yang serampangan, polisi kebijakan pemerintah yang serampangan, itu dilarang karena pemahaman yang salah pada instruksi syariah. Alasan-alasan logik harus dibuang jauh-jauh dari praktek keagamaan, praktek ibadah. Meskipun Nabi Ibrahim malas menggunakan kecerdasan otaknya untuk memahami basic tauhid, memahami Allah. Lihat bulan, oh ini Tuhanku. Ternyata kalau bulannya tenggelam, oh tidak mau, saya Tuhan tidak mau yang hilang. Melihat matahari, oh ini lebih besar ini, tapi tidak mau setelah dia matahari itu tenggelam. Jadi dengan akal. Secara singkat, mereka ini anti science. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka sampai percaya bahwa bumi itu datar. Kalau tidak ada orang yang percaya bahwa bumi itu bulat, udah kafir, main kafir aja lah pokoknya. Bahkan dia tidak sadar bahwa dia mengantongi HP, jadwal sholat yang dipasang di HP itu, yang terpampang di kalender di dinding rumahnya, itu adalah semua dihitung berdasarkan anggapan, berdasarkan model bahwa bumi itu bulat. Kalau dia tidak percaya dengan sains, bagaimana dia akan menyusun bahkan jadwal sholat? Jadi sangat naif, sangat menurut saya merusak itu. Oleh karenanya, karena sikap-sikap seperti ini, otoritas dengan seenaknya merubah ketentuan-ketentuan syariah tanpa ada kontrol dari masyarakat. Ini bahaya sekali. Nah, kebetulan saya memperoleh ketetapan dari keputusan dari Ru'yatul Hilal Committee of Japan, RHCJ, yang menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada 10 Juli 2022. Karena mereka ternyata juga merefer pada MABIMS, kriteria MABIMS ini. Mari kita analisis dengan secara komprehensif dan secara akurat. Seperti biasa, ini adalah bola langit, ini ufuk, ini timur barat, matahari dan bulan berputar di bola langit ini, bola langit ya. Meskipun sebetulnya jaraknya ini 150 juta kilometer, yang ini cuma 400-an ribu kilometer. Tapi ini dalam bola langit diproyeksikan sama. Ketika matahari tenggelam, bulan ada ketinggian dari atas ufuk. MABIMS ini kriterianya menetapkan bahwa minimum ketinggiannya harus 3 derajat. Sedangkan elongasinya jarak bulan dan matahari minimum 6,4 derajat. Tapi ini adalah kriteria lokal. Jadi itu diberlakukan di lokal ASEAN saja. Sementara itu, Istanbul Global Islamic Calendar, Istanbul, sebetulnya mempersyaratkan lebih tinggi. 5 derajat ketinggian hilalnya, dan 8 derajat elongation. Tapi ini boleh terjadi dimanapun di dunia, maka seluruh dunia. Jadi ada satu titik di dunia yang memenuhi kriteria ini, maka seluruh dunia sudah masuk awal bulan Komariah. Mengapa ini lebih tinggi? Karena untuk menjamin bahwa semua wilayah di muka bumi memiliki akses pada waxing crescent. Waxing crescent itu adalah hilal yang membesar, sabit yang membesar dengan adil dan merata.
Oke, ini adalah peta visibilitas hilal yang saya sering katakan bahwa ini sering menyesatkan. Karena kalau di sini visibilitas hilalnya begini pada tanggal 29 Juni 2022, di bagian timur ini sudah 30 Juni. Jadi kalau ini 29 Juni, ini sudah 30 Juni ini. Jadi jangan dianggap bahwa kemudian di sini hilalnya tidak ada. Ada. Belum tentu kelihatan memang, tapi ini lebih besar. Nanti kita lihat. Nah, sekarang bagaimana memahami fase-fase bulan terbentuknya dan status ke visibilitasnya. Oke. Dua fenomena langit yang harus dipahami adalah sangat penting dan harus dipahami adalah fase-fase bulan adalah hanya terbentuk ketika bulan mengorbit atau mengelilingi bumi. 8 posisi pentingnya adalah new moon saat ini konjungsi, saat istima, kemudian waxing crescent yaitu adalah saat sabit tapi yang membesar, kemudian first quarter hari ke-7, waxing gibbous ketika bulan bongkok tapi terus membesar, full moon purnama, waning gibbous itu adalah bulan bongkok tapi yang mengecil, kemudian third quarter hari ke-21 atau ke-22 dan waning crescent. Mari kita lihat ini. Jadi ini adalah new moon ketika matahari, bulan dan bumi terletak pada satu bidang meridian. Itu seperti dalam posisi seperti ini bulan mati. Tidak kelihatan, tidak ada satupun sedikit pun bagian bulan yang tersinari oleh sinar matahari. Makanya dia dikatakan bulan mati. Kemudian ini jadi tadi ada 8 ya, ada 8 fase. Yang penting adalah yang penting pada saat waning crescent adalah sabit yang membesar. Ini seperti ini. Jadi kalau misalnya ada orang di sini melihat ke sana, nah kelihatan seperti ini. Waxing crescent, sabit yang membesar. Mengapa dia membesar? Karena sejak dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu dia membesar. Baru kemudian di hari ke-7 dinamakan first quarter. Karena separuh lingkaran bulan. Kemudian ini waxing gibbous, kemudian ini purnama, full moon, kemudian ini waning gibbous, bongkok tapi mengecil, sekarang bagian ini yang tersinari, kemudian ini third quarter, hari ke-21 atau ke-22, kemudian ini waning crescent, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah urjunil qadim, dan kemudian balik lagi ke new. Oke, itu anunya. Nah, kemudian jadi itu terjadi hanya fase bulan itu hanya terjadi kalau bulan mengitari bumi. Nah, kemudian rotasi bumi sepanjang terhadap sumbunya menyebabkan fase bulan yang tadi itu bisa kelihatan atau bisa tidak kelihatan dalam jurnal hariannya ya. Nah, dua fenomena ini sebetulnya independen. Antara 1 dengan 2 itu independen. Tapi kekuasaan Allah lah yang membuat mereka sinkron. Itu. Tapi sekarang untuk animasi ini sengaja saya pisah. Ini sendiri, ini sendiri. Kita lihat masing-masing. Sekarang animasi bulan mengorbit bumi. Ini. Kita anggap bumi ini tidak berotasi. Hanya bulan yang mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi. Kalau posisi ini bulan mati, tidak ada. Tapi kemudian nah ini mulai ada, mulai kelihatan. Inilah waxing crescent atau hilal. Kemudian hari kedua, hari ketiga terus. Ini hari ke-6 sampai hari ke-7. Nah inilah baru dinamakan first quarter moon. Jadi dari hari pertama dan sampai hari ke-6 itu adalah waxing crescent bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya ya hilal. Ya, hilal. Jadi hilal itu sejak hari pertama dan sampai hari ke-6 yaitu waxing crescent ya hilal. Oke, hari ke-8 terus makin besar, ini bulan bongkok yang membesar. Maaf, ini full moon pada hari ke-14 atau 15. Apa tuh bulan purnama, kemudian terus mengecil sekarang sampai third quarter
dan kemudian balik lagi ke dead moon, bulan mati. Nah, ini saya akan tunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah itu. Selama bumi ini berputar, sini, orang ini tidak pernah bisa melihat ini bulan yang bercahaya seperti nggak ada kelihatan. Mengapa? Karena dia selalu terekspos pada matahari seperti ini. Jadi selamanya dia siang hari, tidak mungkin kelihatan bisa melihat bulan. Kalau bulannya ada di sini, ya malah terhalang juga oleh bumi, udah tenggelam itu. Tapi tidak tenggelam pun di sini dia tidak bisa melihat. Nah, cuman dahsyatnya adalah kalau seperti ini, bagian bumi yang di sini selalu terekspos pada sinar matahari dan terlalu panas untuk makhluk untuk hidup di wilayah ini. Jadi bagian yang kiri ini selalu terekspos dengan sinar matahari, sehingga moon phase, fase-fase bulan tadi tidak pernah terlihat oleh ini. Pertama. Kemudian climate-nya, iklim di wilayah ini terlalu panas untuk makhluk hidup di sana. Oke. Jadi sementara itu, di bagian yang hijau ini, manusia yang hijau ini, yang tidak tersinari ini, selalu malam. Karena tidak pernah terekspos oleh sinar matahari. Sebaliknya, fase-fase bulan hanya terlihat oleh orang ini sejak dari di sini, karena di sini kan baru terbit nih, kemudian terus kelihatan ini selama 2 minggu kelihatan terus ini, karena tidak ada siang malam kan, ini malam terus ini. Nah, sampai di sini tenggelam, baru di sini tidak kelihatan. Jadi orang ini selama 2 minggu dia melihat bulan yang dari kecil membesar. Ya. Cuman karena dia tidak pernah kena sinar matahari, karena bumi tidak berotasi, maka di sini terlalu dingin sehingga makhluk hidup tidak bisa tidak hidup di sana. Jadi itulah dahsyatnya ayat ini. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukar-tukarnya malam dan siang, ada ayat-ayat kebesaran Allah, la ayatil liulil albab, untuk orang yang berpikir. Jadi manusia harus berpikir. Kalau Anda tidak berpikir, Anda tidak harus sholat, tidak harus puasa. Karena beribadah itu yang harus berakal. Jadi aneh sekali kalau kemudian kita tidak boleh berakal. Oke? Makanya pertumbuhan hilal itu adalah independen dengan status keterlihatannya, visibility-nya. Problemnya adalah ada miskonsepsi yang sengaja dihembus-hembuskan, dikembang-kembangkan, bahwa yang mengatakan bahwa krisen atau hilal yang tidak kelihatan itu bukan hilal yang syariah. Nah, ini blunder lagi, akan kita lihat. Lebih blunder lagi. Nah, sekarang kita lihat Islamic Calendar Global pemersatu yang syaratnya adalah altitude-nya 5 derajat dan elongation-nya 8 derajat, tapi boleh terjadi dimanapun di muka bumi, sehingga itu sudah masuk kriteria masuk awal bulan Komariah. Oke. Kita lihat pada 29 Juni 2022 pukul 19.15 di Honolulu itu maghrib. Ketinggian hilalnya berapa? 11,4 derajat. Ini 11,4 derajat. 11,4 derajat. Elongation-nya 11, kalau 11 derajat kan jauh lebih besar dari 5 derajat. Syarat kalender Islam global. Elongation-nya 11,9 derajat. Jauh lebih besar dari 8 derajat kalender Islam global kan. Elongation-nya ini 11 derajat 51. Penyinarannya 1,1%. Ini penyinarannya.
Jadi saya bukan ngawur, datanya ada. Ini data astronomis dari software astronomi yang sangat reliable. Sehingga terpenuhilah syarat bagi umat Islam untuk masuk 1 Zulhijjah pada Juni tanggal 30 yang lalu. Sedangkan Idul Adha-nya berarti pada 9 Juli 2020. Nah, oke. Saya kira itu saja, tidak usah saya jelaskan yang ininya, yang ini saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat karakteristik hilal di Tokyo, Jepang, Dakar, Senegal, Acapulco, Meksiko. Di Tokyo pada Juni 29 2022, ya, Juni 29 2022. 29 Juni 2022 pukul 18.58 pada saat itu maghrib. Nah, ketinggian hilalnya berapa? 3,1 derajat. Elongation-nya berapa? 4,1 derajat. Kalau 31 derajat ini, ingat ya, komite hilal Ru'yatul Hilal di Jepang itu selalu merefer pada MABIMS kriteria itu. Jadi kalau 31 derajat altitude-nya itu kan memang lebih besar dari 3 derajat. Cuman elongation-nya 4,1 derajat itu kurang dari 6,4 derajat. Jadi kata Tokyo ini, kata masyarakat Ru'yatul Hilal Komite Jepang itu, berarti tanggal 30 Juni masih 30 Zulqa'dah. Artinya 1 Julinya masuk pada 1 Zulhijjahnya masuk pada 1 Juli, sehingga Idul Adha jatuh pada 10 Juli. Nah, ini Ru'yatul Hilal Committee of Japan dengan menggunakan kriteria ini ya. Ini Zulhijjahnya 1 Juli sehingga Idul Adha-nya 10 Juli. Sekarang kita lihat. Ini data-datanya, ini lihat. Kemudian Tokyo pada 29 Juni pukul 19.22 itu bulan tenggelam. Padahal tadi sudah saya jelaskan bahwa meskipun bulan tenggelam, siang, malam, dan sebagainya, sampai hari ke-6 itu terus membesar ini. Hilal ini membesar. Nah, pada pukul dini hari, pukul 4.43, jadi sudah masuk di Tokyo itu sudah masuk 30 Juni. Karena dia sudah melebihi tengah malam, toh. 30 Juni. Di Tokyo itu ketinggian hilalnya memang negatif. Jadi hilal tidak akan kelihatan karena dia di bawah ufuk. Mataharinya memang sudah terbit. Tapi ketebalan hilal pada saat itu adalah 0,6%. Ya, 0,6%. Ketinggiannya memang negatif dan tidak kelihatan. Nah, di detik yang sama pada 4.43 di Senegal, di Dakar, Senegal, masih 29 Juni 2022 maghrib. Ketinggian hilalnya adalah 6,7 derajat. Penyinaran bulannya hanya 0,5%. Tapi karena ketinggian hilalnya terpenuhi, maka di Senegal, seluruh Senegal, 30 Juni 2022 adalah 1 Zulhijjah. Sehingga Idul Adha-nya 9 Juli 2022. Nah, ini sudah mulai kelihatan anehnya. Di Tokyo yang 0,6%, tidak boleh Idul Adha-nya tanggal 9, harus tanggal 10. Sementara di Dakar yang 0,5% itu Idul Adha-nya tanggal 9. Ini kan aneh. Dengan demikian, selama bulan Zulhijjah, orang di Jepang itu harus melakukan sholatnya, semua sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, yang seharusnya 9 jam sebelum orang-orang di Senegal, sekarang malah jadi berapa nih? Jadi 15 jam lebih lambat daripada orang-orang di Senegal. Kan kacau itu.
Kacau balau itu kalau seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Oh, ini datanya ya. Ini bisa dilihat nanti kita sediakan PDF filenya. Nah, sekarang kita lihat lagi pada pukul 10.14 di Tokyo, hilal sudah tinggi nih sepertinya 59 derajat. Ketebalannya sudah 1%. Ya, sudah 1%. Tapi tidak kelihatan karena siang hari. Tidak kelihatan. Nah, sementara itu di detik yang sama pada jam 10.14 di Jepang, di Acapulco, Meksiko, itu pukul 20.14 maghrib. Ketinggian hilalnya 9,9 derajat, tapi penyinarannya hanya 0,8%, lebih rendah dari sini. Anehnya, di sini boleh diakui sebagai hilal, yang cuma 0,8% ini, sehingga di Meksiko, seluruh Meksiko, Idul Adha-nya jatuh pada 9 Juli. Sementara di Jepang, harus 10 Juli. Nah, ini kan aneh. Masa ini lebih tebal? Jadi sebetulnya ketinggian hilal itu bukan parameter yang tepat untuk menyatakan ini datanya, silahkan nanti dicek. Oke, ini saya kira tidak usah ini. Jadi intinya adalah saya menyediakan 3D rendering itu untuk menunjukkan bahwa hilal itu memang ada. Saya tunjukkan aja, saya klik aja. Nah, ini hilal ini. Ini hilal. Ada 26 gambar. Ini bisa dilihat, bisa disimulasi gitu. Inilah hilal. Mengapa dia bergerak berputar? Karena dia mengikuti pergerakan matahari. Karena dia mengikuti pergerakan matahari. Oke, jadi itu ada 26 image. Oke, kemudian sekarang bagaimana karakteristik hilal? Kita banding karakteristik hilal di Honolulu, Hawaii, di Mekah, Saudi Arabia, Jakarta, Indonesia, Tokyo, Jepang, Gisborne, New Zealand. Tapi kita ambil benchmarknya pada saat maghrib di Honolulu, Hawaii. Oke, kita lihat. Pada 29 Juni 2022 pukul 19.15, maghrib di Honolulu. Altitude-nya ini, ketebalan hilalnya lihat 1,1%. Di detik yang sama ketika maghrib di Honolulu, di Mekah itu pukul 8.15. Hilalnya sudah lebih tebal, 1,4%. Yang tadi kan cuma 1,1% di Honolulu. Ini 1,4%. Cuman ini memang tidak kelihatan karena pukul 8.15. Saat maghrib di Honolulu pada 29 Juni, di Mekah sudah 30 Juni pukul 8.15. Tapi ini tidak boleh diakui sebagai hilal, kan lucu itu. Ini lebih tebal kok. Oke, kemudian di Jakarta saat matahari tenggelam 29 Juni di Jakarta sudah pukul 12.15. Hilalnya sudah tebal, 1,3%. Lebih tebal dari Honolulu. Tapi otoritas Indonesia tidak mengakui ini sebagai hilal. Nah, ini kacaunya kan di sini. Lebih tebal tapi tidak boleh diakui sebagai hilal. Nah, kemudian di Tokyo juga seperti itu, sudah 1,2%. Sudah pada saat maghrib di Honolulu, maghrib tanggal 29, di sini sudah 14.15. Ketebalannya, tapi tidak boleh diakui juga sebagai hilal. Nah, di Gisborne, New Zealand, anunya ketebalannya sama. Gisborne. Ini akan tercermin juga nanti pada bulan purnama yang masuk dalam Ayyamul Bid. Kita lihat ya. Jadi intinya adalah bulan di sebelah timur itu, hilal di wilayah sebelah timur itu lebih besar daripada apa yang ada di Honolulu ya. Jadi kalau Honolulu sudah 29 Juni sudah masuk maghrib itu sudah masuk 1 Zulhijjah, artinya tanggal 30-nya kan pagi sudah 1 Zulhijjah kan. Di sini harusnya sudah masuk juga karena hilalnya lebih tebal di wilayah timur ya, tadi itu yang kita berikan contoh Mekah,
Jakarta, Tokyo, Gisborne, New Zealand. Nah, sekarang kita lihat Ayyamul Bid, hari-hari putih, di mana kita disunahkan berpuasa. Ya Abadar, idza sumta minasyahri salasata ayam. Hai Abu Dzar, jika kamu harus berpuasa pada 3 hari dalam 1 bulan, 3 hari dalam 1 bulan, fasum thalatha asyrota wa arba'a asyrota wa khamsa'at asyrota. Maka berpuasalah pada hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15. Ini kan sangat spesifik sekali. Tanggalnya sudah pasti, sudah dipastikan 13, 14, 15. Kita lihat. Di Honolulu 9 Zulhijjah jatuh 10 Zulhijjah Idul Adha jatuh pada 9 Juli. Maka 12, 13, 14-nya adalah 13 Juli, 13, 14, 15 Zulhijjahnya adalah jatuh pada 12, 13, 14 Juli. Lihat penyinaran bulannya. 99,4%, karena ini kan purnama ini. Purnama, 99,4%, 99,4%, 9,1%. Sehingga kalau di rata-rata ini adalah 98,3%. Tapi bila meleset mengambil Idul Adha-nya pada 10, berarti kan yang diambil ini 13, 14, 15-nya adalah 13 Juli, 14 dan 15 Juli. Maka kalau ini rata-ratanya adalah 95,2%. Jadi dari sini terbukti bahwa seharusnya Idul Adha adalah pada tanggal 9 Juli. Karena Ayyamul Bid-nya adalah lebih besar. Ya. Ayyamul Bid itu kan hari-hari putih, itu maksudnya itulah hari-hari purnama terjadi. Di Mekah juga seperti itu. Kalau ngambilnya 12, 13, 14, itunya rata-ratanya 98,7%. Tapi kalau Julinya ngambilnya 13, 14, 15, jatuhnya 97,2%. Jadi ini salah. Harusnya memang ini. Jadi Zulhijjah, Idul Adha itu harus jatuh pada 9 Juli. Lihat Jakarta. Tokyo dulu. Jakarta dulu seharusnya. Jakarta. Jakarta juga begitu. Kalau ngambilnya 12, 13, 14 Juli, maka 98,7%. Itu artinya Idul Adha-nya pada 9 Juli. Tapi kalau ngambil Idul Adha-nya hanya tanggal 10 Juli, maka cuma 97,8%. Jadi salah ini. Karena ini Ayyamul Bid-nya lebih valid yang ini. Kita lihat Tokyo. Tokyo juga seperti itu. Kalau 12, 13, 14, 98,6%. Tapi kalau 13, 14, 15, 98,0%. Gisborne sama. Kalau Gisborne sama. Betulan. Karena tadi kan penyinaran hilalnya juga sama kan, pada saat tenggelam di matahari terbenam di Honolulu, itu ketebalan hilal di Honolulu dan di Gisborne itu sama. Jadi ininya pun sama. Jadi semuanya itu sebetulnya sudah sangat akurat sekali, merupakan ketetapan Allah. Ya, merupakan ketetapan Allah. Nah, sekalian lihat, saya hanya mengambil Tokyo saja. Gambarnya ini karena memang tadi saya presentasi di depan masyarakat muslim di Tokyo. Kalau 12, 13 dan 14 Juli, artinya 9 Julinya adalah Idul Adha, maka inilah purnama yang tanggal 13, 14 dan 15 seperti dalam hadis Ayyamul Bid. Nih. Yang rata-ratanya tadi lebih besar. Kalau 13, 14, 15 ini lihat ini. Di wilayah ini sudah tergerus banyak. Artinya tidak tepat. Yang lebih tepat adalah pada yang sebelumnya, 12, 13, 14 Juli. Gitu. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat Allah itu secara saintifik sangat akurat. Sangat akurat. Saya tidak mengatakan bahwa Allah mengelola
alam semesta ini berdasarkan matematik, berdasarkan fisika, berdasarkan statistik, tidak. Matematik, statistik, dan itu terlalu kecil untuk ilmu Allah itu. Tapi maksud yang saya maksudkan adalah scientific ilmu alam, ilmu scientific, matematik, fisika dan statistik itu dapat mendekati untuk menjelaskan ayat-ayat Allah. Itu yang saya maksud. Bukan berarti bahwa kemudian Allah mengelola alam semesta ini berdasarkan matematik, tidak. Matematik, fisika, dan statistik itu hanya untuk mendekati saja sedikit ilmu Allah. Itu yang saya maksudkan. Jadi miskonsepsi, jadi kesalahpahaman dalam memahami bahwa hilal itu harus kelihatan pada saat maghrib di lingkungan lokal, itu telah menyebabkan kita tidak pernah memiliki kalender Islam. Tidak pernah kita memiliki kalender Islam. Itu anunya. Ini hutang peradaban yang betul-betul luar biasa. Masa kita sudah 1400 tahun nggak punya kalender Islam? Bayangkan aja. Kalender Islamnya jadi kacau balau. Konsekuensinya Muslim di Jepang dan ASEAN harus, kalau kita mengikuti kriteria MABIMS itu, Muslim di Jepang dan ASEAN harus melaksanakan semua ritual agama, sholat, puasa dan sebagainya, sekitar 12 jam setelah orang-orang di Amerika. Kan ini kacau balau. Kacau balau itu. Saya punya anak yang sudah 22 tahun hidup di Seattle, di Amerika Serikat, di bagian barat. Kalau saya telepon itu, kalau sudah 22 tahun, setiap bulan saya telepon, kan udah ratusan kali, udah mungkin 250 kalian kan. Kalau saya telepon, biasanya saya telepon menjelang Isya gitu. Saya telepon, kemudian anak saya, sebentar Pak, aku mau sholat subuh dulu. Artinya kalau saya telepon hari ini, mendekati Isya hari ini tanggal 3 Juli, dia baru mau sholat subuh ya tanggal 3 Juli itu. Tapi kalau kita mengikuti orang Asia, kriterianya MABIM ini, dengan tiba-tiba di sini tanggal 3 Zulhijjah, di sana sudah tanggal 4. Kacau balau itu. Dan itu yang lebih lebih membuktikan lagi bahwa ini adalah satu kekeliruan besar, adalah itu hanya terjadi di bulan-bulan di mana kriteria MABIMS ini tidak terpenuhi. Jadi ini adalah suatu bukti bahwa kegagalan MABIMS dalam memahami hadis tentang visibilitas hilal. Saya berikan contoh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau tahu Muhammad? Taruhnya di situ bukan melihat. Masa diartikan tidakkah kamu melihat Muhammad bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah, menghancurkan tentara bergajah. Itu kan peristiwa itu terjadi ketika Nabi Muhammad lahir. Padahal surat itu, ayat itu diturunkan ketika Nabi Muhammad mungkin sudah berumur 50 tahunan. Jadi tidak mungkin artinya melihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Itu artinya tidakkah kamu mengerti, memahami. Ro'a di situ, kata ro'a di situ, itu memahami, bukan melihat. Ya. Jadi, dan yang seperti itu dalam Al-Quran itu ada 75%. Yang kata ro'a itu berarti memahami, bukan melihat dengan mata, bukan. Jadi seharusnya dengan berpikirlah sedikit. Jadi ini adalah blunder besar menurut saya dari MABIMS ini. Muslim di seluruh dunia seharusnya segera mengadopsi Unified Global Islamic Calendar, kalender Islam pemersatu, global pemersatu, untuk merayakan hari-hari besar Muslim sehingga dapat dirayakan pada hari yang sama dan tanggal yang sama.
kriteria visibilitas lokal seperti MABIMS adalah merupakan scientific blunder dan harus dikoreksi secepatnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.